Kisah nyata horor pesugihan penjual bakso di Jawa Timur, tumbal pembeli jatuh sakit mendadak. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, di sudut jalan yang ramai, terdapat seorang pria parubaya bernama Cak Munar. Di usianya yang 32 tahun, Cak Munar terlihat lebih tua dari usianya, garis-garis keriput di wajahnya menandakan perjuangan hidup yang keras. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia menjalani hidup sebagai penjual gorengan keliling, menjajakan dagangannya dari pagi hingga malam. Namun, penghasilannya selalu pas-pasan, cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak lebih dari itu. Setiap hari, Cak Munar mengangkat keranjang berisi tahu goreng, pisang goreng, dan berbagai camilan lainnya. Dia berkeliling di pasar tradisional, berusaha menarik perhatian pembeli dengan suara riuhnya. "Gorengan panas, coba rasakan," teriaknya, dengan harapan ada yang berhenti dan membeli dagangannya. Namun, seringkali dia pulang dengan keranjang yang masih setengah penuh, menyisakan rasa frustasi di hatinya. Malam tiba, dan Cak Munar duduk sendirian di teras rumahnya, merenungkan kehidupan yang dilaluinya. Ia mengenang saat-saat ketika ia masih muda, penuh harapan dan cita-cita. "Mengapa hidupku seperti ini?" pikirnya. Dalam hati, ia merindukan kehidupan yang lebih baik, kehidupan di mana ia tidak perlu khawatir tentang uang setiap harinya. Suatu malam, saat suasana sepi dan bintang-bintang bersinar di langit, Cak Munar mendengar cerita dari tetangganya tentang seorang pengusaha sukses yang dulunya juga seorang penjual. Pengusaha itu kini memiliki restoran besar dan kekayaan yang melimpah. "Mengapa tidak aku?" batinnya. Dia merasa terjebak dalam siklus kemiskinan yang tak berujung, dan dorongan untuk mengubah hidupnya semakin kuat. Keesokan harinya, saat berjualan, ia mendengar pembicaraan dua orang pembeli tentang dukun yang bisa memberikan kekayaan. Mereka menceritakan bagaimana dukun tersebut membantu seseorang untuk mendapatkan kekayaan dengan cara-cara gaib. Meskipun Cak Munar skeptis, pikiran itu terus berputar di benaknya. Dalam keadaan terdesak, ia merasa mungkin inilah jalan yang bisa membawanya keluar dari kesulitan. Malam itu, Cak Munar pergi ke pasar malam, tempat dukun itu biasa beroperasi. Dengan langkah ragu, ia mendekati kerumunan orang yang mengelilingi seorang dukun tua berpakaian serba hitam. Dukun itu memiliki aura misterius yang membuat Cak Munar merinding. Ketika ia mendekat, dukun itu menatapnya dengan tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. "Bisa kau bantu saya?" tanya Cak Munar, suaranya bergetar. Dukun itu tersenyum samar, seolah tahu apa yang akan dikatakannya. "Kau ingin kekayaan, bukan? Semua ada harganya." Saat itu, Cak Munar merasakan ketertarikan yang dalam. Ia mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik, warung bakso yang ramai, uang yang cukup untuk menghidupi keluarganya, dan kebanggaan yang bisa ia tunjukkan kepada orang-orang yang meremehkannya. Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang memperingatkannya tentang konsekuensi dari jalan yang akan diambilnya. "Pesugihan adalah jalanmu, Cak. Sediakan tumbal, dan kau akan melihat hasilnya," ujar dukun itu dengan nada yang menakutkan namun menggoda. Cak Munar merasa terjebak dalam janji yang tidak bisa ia abaikan. Dalam pikirannya, kesedihan dan kemiskinan yang selama ini diderita beradu dengan harapan yang baru saja muncul. Akhirnya, dengan keputusan bulat, Cak Munar memutuskan untuk mengikuti jalan itu. Ia pulang dengan pikiran penuh harapan dan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Dalam perjalanan pulang, ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah setelah berhasil mendapatkan kekayaan. Namun, dia juga merasa gelisah, menyadari bahwa ia akan memasuki dunia yang tidak dikenal. Di malam yang gelap, saat bintang-bintang bersinar cerah, Cak Munar tidak bisa tidur. Pikiran tentang ritual dan tumbal yang harus ia siapkan terus mengganggu. Dia tahu bahwa langkah ini bukan tanpa risiko, tetapi keinginan untuk mengubah hidupnya lebih kuat daripada ketakutan yang menggerogoti pikirannya. Disinilah semua dimulai. Dari seorang penjual gorengan yang berjuang, Cak Munar mengambil langkah besar menuju dunia pesugihan, dengan harapan dan ketakutan yang bersatu dalam hati. Apakah keputusan ini akan membawanya pada kebahagiaan yang diimpikan?
atau justru mengantarkannya pada jurang kegelapan yang tak terbayangkan. Semua itu akan terungkap di bab-bab selanjutnya. Setelah malam yang penuh pemikiran dan kegelisahan, Cak Munnar bangun dengan tekad baru. Ia merasa seperti berada di ambang sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, sambil menyiapkan dagangan gorengannya, dia mulai merencanakan bagaimana cara mewujudkan pesugihan yang telah dijanjikan oleh dukun. Dengan modal yang terbatas, Cak Munnar memutuskan untuk membuka warung bakso. Ia percaya bahwa dengan menjual bakso, ia bisa menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatannya. Ia membeli beberapa bahan untuk membuat bakso dan menyiapkan tempat sederhana di sudut jalan dekat pasar. Hari pertama pembukaan warung bakso, bakso teman lama, dimulai dengan ketegangan dan harapan. Cak Munnar berteriak, "Bakso panas, siap disajikan. Ayo, cobain." Suara riuhnya mengundang perhatian orang-orang yang lewat. Beberapa pelanggan mulai berhenti dan mencicipi bakso buatannya. Dalam hati, ia merasa bahagia melihat senyuman di wajah mereka. Namun, di balik senyuman itu, Cak Munnar merasakan beban yang semakin berat. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan kekayaan yang dijanjikan, ia harus melakukan lebih dari sekadar berjualan. Malam itu, setelah warung tutup, ia kembali menemui dukun untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Di tempat gelap di mana dukun biasa beroperasi, Cak Munnar bertanya, "Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih besar?" Dukun itu menatapnya dengan sorot mata yang tajam. "Kau harus melakukan ritual, sediakan tumbal, dan makhluk gaib akan membantumu." Dukun menjelaskan bahwa tumbal bisa berupa berbagai hal, bahkan bisa jadi seseorang yang dianggap dekat. Cak Munnar merasakan ketakutan menyelinap di hatinya, tetapi hasrat untuk sukses mengalahkan rasa takut tersebut. Ia sepakat untuk melanjutkan ritual yang diajarkan. Ritual pertama dilakukan di malam hari, di belakang warung bakso. Cak Munnar menyiapkan sesaji sederhana, seperangkat makanan, bunga, dan dupa. Ia berdoa dengan penuh harapan, meminta kepada makhluk gaib untuk memberinya kekayaan dan kesuksesan. Dalam hati, ia merasa aneh melakukan hal ini, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Beberapa hari berlalu, dan dengan cepat, warung baksonya mulai ramai. Pelanggan berdatangan, dan pendapatannya meningkat pesat. Cak Munnar merasa seolah-olah segala usahanya terbayar. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia mulai merasakan dampak dari pesugihan yang dilakukannya. Beberapa pelanggan mulai mengeluh sakit setelah mengonsumsi bakso. Meski Cak Munnar berusaha menutupi kejadian itu, berita tentang penyakit misterius yang melanda pelanggannya mulai menyebar. Ia merasa cemas dan tertekan. Apa yang terjadi dengan bakso yang saya jual? Pikirnya, merasakan gelombang ketakutan merayap di dirinya. Dalam sebuah momen introspeksi, Cak Munnar merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan. Di satu sisi, ia menikmati kesuksesan dan kekayaan yang didapat, namun di sisi lain, ia harus membayar harga yang tidak terduga. Setiap kali ia melihat pelanggan yang sakit, hatinya dipenuhi rasa bersalah. "Apakah semua ini sepadan?" tanyanya dalam hati. Suatu malam, Cak Munnar terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam keadaan gelap, ia mendengar suara bisikan lembut yang menyuruhnya untuk terus melanjutkan ritual. Suara itu seolah datang dari makhluk gaib yang dijanjikan. Dalam kebingungan, ia merasakan pertarungan antara keinginan untuk sukses dan ketakutan akan konsekuensi yang harus dihadapi. Dengan rasa bersalah yang semakin mendalam, Cak Munnar merenungkan keputusan yang telah diambilnya. Ia mulai merasa bahwa pesugihan yang dijalaninya membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Namun, rasa ingin tahunya untuk melihat apa yang bisa terjadi selanjutnya membuatnya enggan untuk berhenti. Di tengah kegelapan pikiran dan keputusan yang sulit, Cak Munnar terus melanjutkan usahanya. Setiap malam, ia melaksanakan ritual dan menyajikan baksonya kepada pelanggan. Dalam hati, ia berdoa agar makhluk gaib tetap memberinya berkah, meskipun ia tahu harga yang harus dibayar semakin tinggi. Kini, Cak Munnar terperangkap dalam dunia pesugihan, antara harapan dan ketakutan,
antara kekayaan dan penyesalan, ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya kepada konsekuensi yang mengerikan. Dalam pencariannya untuk kekayaan, ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Seiring waktu berlalu, kesuksesan Cak Munnar dalam menjual bakso semakin meningkat. Warung bakso teman lama menjadi salah satu tempat favorit di kota kecil itu. Aroma sedap bakso dan kuah kaldu yang menggugah selera menarik banyak pelanggan, dan mereka datang dari berbagai penjuru. Namun, di balik kesibukan warung, ada bayang-bayang gelap yang mengintai. Setiap malam, setelah warung tutup, Cak Munnar merenungkan perubahan yang dialaminya. Ia kini bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan bahkan menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Namun, setiap sen yang ia dapatkan terasa berat, seolah-olah terikat pada sesuatu yang tidak terlihat. Pelanggan yang dulunya datang dengan senyuman kini seringkali pulang dengan keluhan sakit. Kekhawatiran itu semakin mendalam ketika beberapa pelanggan mulai menghilang setelah mengonsumsi bakso. Mereka yang dulunya setia dan selalu mampir kini tidak lagi terlihat. Cak Munnar mencoba untuk tidak berpikir negatif, tetapi rumor tentang makanan yang tidak aman mulai beredar di kalangan warga. Masyarakat mulai ragu untuk datang ke warungnya, dan hal ini membuatnya semakin tertekan. Suatu malam, setelah menutup warung, Cak Munnar terbangun dari tidur dengan rasa gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah pelanggannya yang sakit, memperlihatkan betapa deritanya mereka. Ia merasa seolah-olah makhluk gaib yang membantunya kini mulai menuntut haknya. Dalam kondisi bingung, Cak Munnar duduk di tepi tempat tidur, merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Pikirannya melayang kembali ke pertemuan pertama dengan dukun. Betapa naifnya dia saat itu, berpikir bahwa jalan pintas bisa membawanya ke kebahagiaan. Di satu sisi, ia merasakan kemewahan dan kebanggaan, tetapi di sisi lain, ia merasa bersalah atas penderitaan yang dialami oleh orang-orang. Apa yang telah saya lakukan? Tanyanya dalam hati, menyesali keputusannya. Keesokan harinya, Cak Munnar memutuskan untuk berbicara dengan salah satu pelanggan setianya, Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang selalu datang ke warungnya. Bu, bagaimana kabar ibu? Apakah ada yang merasa tidak enak badan setelah makan di sini? Tanyanya dengan nada khawatir. Bu Siti menggelengkan kepala, tetapi ada keraguan yang tersirat di wajahnya. Kami baik-baik saja, Cak. Tapi, saya dengar beberapa orang merasa kurang enak badan setelah makan di sini. Ucapannya membuat hati Cak Munnar bergetar. Ternyata, rumor itu benar adanya. Beban di hati Cak Munnar semakin berat. Dia merasa terjebak dalam lingkaran setan, setiap kali pendapatannya meningkat, semakin banyak pula tumbal yang harus dibayar. Dalam satu momen introspeksi, ia teringat pada ibunya yang selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras. Mengapa ia memilih jalan ini? Untuk apa semua kekayaan ini jika harus mengorbankan nyawa orang lain? Dengan ketidakpastian yang semakin mendalam, Cak Munnar memutuskan untuk menemui dukun sekali lagi. Ia berharap ada jalan keluar untuk mengakhiri penderitaan ini. Dalam pertemuan itu, Cak Munnar mengungkapkan ketidaknyamanannya. Saya merasa ada yang tidak beres. Apakah ada cara untuk menghentikan semua ini? Tanyanya dengan penuh harap. Dukun itu menatapnya dengan serius dan menjelaskan, kau telah memulai ritual ini, Cak. Untuk menghentikannya, kau harus mengembalikan semua yang telah kau ambil. Kau harus membayar harga yang lebih tinggi. Kata-kata itu membuat Cak Munnar terhenyak. Bayangan wajah-wajah pelanggan yang menderita kembali menghantuinya. Kembali ke warung, Cak Munnar merasakan tekanan yang semakin besar. Ia melihat warungnya yang dulunya ramai kini mulai sepi. Pelanggan datang, tetapi tidak sebanyak sebelumnya. Pelan-pelan, ia mulai merasakan kesepian yang menghantui. Dalam pencariannya akan kekayaan, ia telah kehilangan lebih dari sekadar uang, ia kehilangan kepercayaan masyarakat, dan yang lebih penting, ia kehilangan jiwanya. Di malam yang sunyi, Cak Munnar duduk sendirian di belakang warung. Ia merenung sambil memandangi bintang-bintang di langit yang tampaknya semakin jauh. Dalam hati, ia ingin kembali ke kehidupan lamanya,
di mana ia tidak perlu menghadapi rasa bersalah dan ketakutan seperti sekarang. Namun, ia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Setiap langkah yang diambilnya kini terikat pada keputusan yang telah dibuat. Akhirnya, di tengah kebisingan pikiran dan suara hatinya yang berteriak, Cak Munnar berdiri. "Saya tidak bisa terus seperti ini," gumamnya. Dalam kebingungan, ia bertekad untuk mencari cara untuk menyelesaikan semua ini, meskipun ia tahu bahwa jalan pulang tidak akan mudah. Dengan penyesalan yang mendalam, Cak Munnar menyadari bahwa setiap keberhasilan yang diraih tidak selalu membawa kebahagiaan. Ia terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri, pesugihan yang awalnya terlihat menjanjikan kini berubah menjadi beban yang menghantuinya. Disinilah, Cak Munnar harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan, semua harus dibayar dengan harga yang sesuai. Setelah beberapa minggu hidup dalam ketidakpastian dan rasa bersalah, Cak Munnar tidak bisa lagi menahan beban di pundaknya. Pelanggan yang dulunya setia semakin sedikit, dan rumor tentang warungnya telah menyebar seperti api. Ia merasa terjebak, dan keputusannya untuk melakukan pesugihan terasa semakin menghantuinya. Dalam keadaan putus asa, ia memutuskan untuk menemui dukun sekali lagi, berharap menemukan solusi atas masalah yang mengganggunya. Malam itu, Cak Munnar berjalan dengan langkah berat menuju tempat dukun biasa beroperasi. Suasana malam terasa mencekam, dan bayangan pepohonan di sepanjang jalan seolah mengikuti langkahnya. Ketika sampai di lokasi, ia melihat dukun tua itu duduk di sudut, dikelilingi oleh beberapa orang yang tampak berdoa dan melakukan ritual. Dengan hati berdebar, Cak Munnar mendekati dukun. "Cak, kau kembali. Apa yang kau cari?" tanya dukun dengan suara yang tenang namun menakutkan. Cak Munnar merasakan tatapan tajamnya, seolah bisa membaca setiap keraguan di dalam dirinya. "Saya merasa terjebak, Pak. Pelanggan mulai menghilang, dan saya tidak tahu harus berbuat apa," ucapnya dengan suara penuh harap. Cak Munnar berharap dukun bisa memberikan jawaban yang akan meredakan kegelisahannya. Dukun itu mengangguk, lalu memulai penjelasan. "Kau telah mengambil kekayaan tanpa memperhitungkan konsekuensinya, Cak. Makhluk gaib yang membantumu kini menuntut bayaran." Kata-kata itu membuat jantung Cak Munnar berdegup kencang. Ia merasakan ketakutan yang mendalam akan hal-hal yang tidak bisa ia kontrol. "Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan semua ini?" tanya Cak Munnar, dengan harapan suara hatinya bisa didengar. Dukun itu menyuruhnya untuk duduk, lalu memulai ritual yang lebih serius. "Untuk mengembalikan keseimbangan, kau harus melakukan pengorbanan yang lebih besar. Tumbal yang kau berikan harus sesuai dengan apa yang telah kau ambil." Dukun menjelaskan bahwa pengorbanan itu bisa berupa benda berharga atau bahkan seseorang yang dekat dengan Cak Munnar. Kata-kata itu membuat Cak Munnar tercekik. "Seseorang, saya tidak bisa melakukan itu," teriaknya, merasa ketakutan dan marah sekaligus. Dalam pikirannya, ia membayangkan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Namun, dukun itu hanya menatapnya dengan datar. "Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus membayar harganya." Cak Munnar merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin mengakhiri penderitaan yang dialami pelanggan dan dirinya sendiri. Di sisi lain, ia tidak bisa membayangkan mengorbankan orang lain untuk keuntungan yang tidak pasti. Dalam momen itu, ia merasakan pertarungan antara harapan dan ketakutan. Keesokan harinya, Cak Munnar berusaha untuk merenungkan semua yang telah diajarkan dukun. Ia kembali ke warung, dan saat melihat bakso yang dijualnya, ia mulai meragukan setiap sendok yang disajikan. Dalam pikirannya, ia terus berputar antara ingin menghentikan praktik pesugihan dan keinginan untuk mempertahankan kekayaan yang telah dicapainya. Malam itu, Cak Munnar terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah pelanggan yang sakit dan mengeluh. Mereka seolah menuntut balasan atas apa yang telah dia lakukan. Dalam keadaan panik, ia berlari keluar rumah, mencari ketenangan. Namun, bayangan-bayangan gelap terus mengikutinya, mengingatkannya akan kesalahan yang telah diperbuat. Di tengah kebingungan, Cak Munnar memutuskan untuk mencari cara lain untuk menyelamatkan dirinya.
Ia mulai menggali informasi tentang dukun lain yang mungkin bisa membantunya. Dalam pencariannya, ia mendengar tentang seorang dukun wanita yang dikenal memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Dengan harapan baru, ia bertekad untuk menemui dukun wanita itu, berharap bisa menemukan solusi tanpa harus mengorbankan orang lain. Namun, saat melangkah keluar dari warung, Cak Munnar merasakan ada sesuatu yang aneh. Suasana di sekitarnya terasa berat, seolah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Rasa cemas dan takut menggerogoti pikirannya. Apa yang sedang terjadi? Tanyanya dalam hati, merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Keesokan harinya, saat Cak Munnar berencana untuk menemui dukun wanita, ia menerima kabar buruk. Salah satu pelanggan setianya, Bu Siti, yang selalu datang ke warungnya, jatuh sakit parah. Kabar ini menghantam hati Cak Munnar seperti petir di siang bolong. Rasa bersalahnya kembali muncul, dan ia merasakan beratnya tanggung jawab atas penderitaan yang dialami orang-orang di sekitarnya. Dengan perasaan hancur, Cak Munnar berlari menuju rumah Bu Siti. Ia ingin meminta maaf dan berusaha membantu sebaik mungkin. Namun, saat melihat wajah Bu Siti yang pucat dan lemah, ia merasa tidak berdaya. Rasa penyesalan semakin mendalam, dan ia teringat pada kata-kata dukun, "Kau harus membayar harganya." Disinilah, Cak Munnar terjebak dalam lingkaran kegelapan. Ia merasa semakin jauh dari kebahagiaan yang diimpikan, terkurung dalam pilihan-pilihan yang semakin sulit. Dalam pencarian akan kekayaan, ia telah kehilangan jiwanya dan menyebabkan penderitaan bagi orang-orang yang dicintainya. Kini ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya, dan semakin mendekatkan dirinya pada kegelapan yang tak terhindarkan. Hari-hari berlalu, dan beban di pundak Cak Munnar semakin berat. Ia berusaha untuk menjalani rutinitas sehari-hari di warung baksonya, tetapi bayangan Bu Siti yang terbaring sakit terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat pelanggan yang datang, hatinya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Ia tahu bahwa semua itu adalah konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Suatu malam, saat warung tutup dan suasana sepi, Cak Munnar duduk sendirian di belakang warung, merenungkan semua yang telah terjadi. Dalam pikirannya, ia berusaha mencari jalan keluar. Bagaimana jika saya berhenti? Mungkin semuanya bisa kembali normal, pikirnya, tetapi suara hatinya memperingatkannya bahwa keputusan itu tidak semudah itu. Di tengah keputusasaannya, ia teringat pada dukun wanita yang pernah didengarnya. Ia bertekad untuk mencarinya, berharap bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang cara menghentikan semua ini tanpa harus mengorbankan orang-orang yang dicintainya. Dengan semangat baru, Cak Munnar pergi mencari dukun wanita itu. Setelah beberapa hari mencari, ia akhirnya menemukan lokasi rumah dukun tersebut. Dukun wanita itu dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kasih, yang membantu banyak orang. Cak Munnar mengetuk pintu dengan harapan tinggi, dan dukun wanita itu membuka pintu dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Cak Munnar. Aku sudah menunggumu," ucapnya seolah tahu tujuan kedatangannya. Cak Munnar menceritakan semua yang telah terjadi, bagaimana ia terjebak dalam praktik pesugihan dan dampaknya terhadap hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Dukun wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah akan selalu membawa konsekuensi, Cak. Namun, ada cara untuk mengembalikan keseimbangan." Ia menjelaskan bahwa Cak Munnar harus melakukan ritual penyucian untuk membebaskan dirinya dari pengaruh makhluk gaib. Cak Munnar merasakan harapan baru. Namun, dukun wanita itu juga mengingatkan bahwa ritual itu tidak dapat dilakukan tanpa pengorbanan. "Kau harus mengakui kesalahanmu dan mengembalikan apa yang telah kau ambil. Hanya dengan cara itu, kau bisa mendapatkan pengampunan," katanya dengan nada serius. Cak Munnar merasa tertekan. Ia berpikir tentang semua pelanggan yang telah menderita, termasuk Bu Siti. Apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka? Tanyanya penuh harap. Dukun wanita itu menggelengkan kepala. "Kau harus menerima bahwa semua ini ada harganya." Dengan berat hati, Cak Munnar kembali ke warung. Ia mulai melakukan persiapan untuk ritual penyucian. Namun,
Di tengah persiapan, ia mendapatkan kabar bahwa Bu Siti semakin parah. Kabar itu menghancurkan hatinya. Ia merasa bahwa semua kesalahan dan penyesalan yang dialaminya kini berada di ambang kehampaan. Malam ritual tiba. Cak Munnar mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dan mempersiapkan tempat di belakang warung. Dengan berat hati, ia berdoa memohon pengampunan dan berharap bisa membebaskan diri dari kutukan yang mengikutinya. Dalam hati, ia bertekad untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah dibuat. Selama ritual, Cak Munnar merasakan kehadiran makhluk gaib yang menuntut tanggung jawab. Ia berdoa dengan sepenuh hati, mengakui kesalahan dan permohonan untuk menyelamatkan Bu Siti dan pelanggan lainnya. Namun, saat ia selesai, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, saat Cak Munnar pergi ke rumah Bu Siti, ia mendapati suasana duka. Bu Siti telah meninggal dunia semalaman. Hatinya hancur. Semua usaha dan harapan yang telah dilakukannya sirna dalam sekejap. Ia merasa seolah sebuah beban berat telah diangkat, tetapi sekaligus menempatkannya dalam kehampaan yang mendalam. Cak Munnar berdiri di samping peti jenazah Bu Siti, dikelilingi oleh keluarga dan tetangga yang berduka. Rasa bersalah dan penyesalan menyelimuti hatinya. Ia merasa bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya untuk terjun ke dalam dunia pesugihan. Dalam kesedihan itu, ia menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan nyawa yang hilang. Hari-hari berikutnya, warung bakso Cak Munnar semakin sepi. Pelanggan enggan datang setelah mendengar berita tentang Bu Siti. Cak Munnar merasa terasing, terjebak dalam kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam. Ia terus berdoa, berharap bisa menghapus semua kesalahannya, tetapi semua itu tampak sia-sia. Akhirnya, Cak Munnar memutuskan untuk menutup warungnya. Ia tidak ingin lagi berbisnis di tempat yang telah menjadi saksi penderitaan dan kehilangan. Dalam perjalanan pulang, ia merasakan seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Suara-suara dari pelanggan yang menderita terus bergetar di telinganya. Di malam yang sunyi, Cak Munnar duduk di teras rumahnya, merenungkan semua keputusan yang telah diambil. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa kekayaan yang dicari tidak pernah membawa kebahagiaan. Ia telah mengorbankan orang-orang yang dicintainya untuk sebuah impian yang hampa. Dengan air mata mengalir di pipinya, Cak Munnar menyesali setiap langkah yang diambil. Ia terjebak dalam kenangan-kenangan pahit, menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Dalam pencariannya akan kekayaan, ia kehilangan lebih dari sekadar uang, ia kehilangan jiwanya dan orang-orang yang dicintainya. Kisah Cak Munnar berakhir dengan kesedihan yang mendalam. Ia kini hidup dalam kesepian dan penyesalan, terjebak dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri. Dalam pencarian akan kekayaan yang instan, ia telah menemukan bahwa hidup tidak bisa diukur dengan uang, melainkan dengan cinta dan kejujuran. Dan kini, semua itu telah hilang selamanya. Dari cerita Bakso Teman Lama, terdapat beberapa hikmah kehidupan yang dapat diambil. 1. Kekayaan yang sejati, kekayaan tidak selalu diukur dengan uang atau harta. Kebahagiaan, hubungan yang baik dengan orang lain, dan integritas moral jauh lebih berharga daripada kekayaan material yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. 2. Konsekuensi dari keputusan, setiap pilihan yang kita ambil memiliki dampak. Keputusan yang tampaknya menguntungkan dalam jangka pendek, seperti memilih jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, bisa berujung pada penyesalan yang mendalam di kemudian hari. 3. Nilai moral dan etika, mengutamakan moralitas dalam tindakan kita sangat penting. Tindakan yang merugikan orang lain, meskipun tampak menguntungkan, akan membawa konsekuensi yang menyakitkan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. 4. Pentingnya tanggung jawab, kita bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan kita. Cak Munnar harus menghadapi akibat dari pesugihan yang dilakukannya, yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa lari dari tanggung jawab. 5. Pertobatan dan pengampunan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mencari pengampunan. Meskipun sulit, usaha untuk memperbaiki kesalahan dan kembali ke jalan yang benar adalah langkah penting dalam hidup. 6.
Kesadaran akan diri, proses introspeksi penting untuk memahami diri dan nilai-nilai kita. Chuck Munnar akhirnya menyadari kesalahannya, yang menunjukkan bahwa penting untuk selalu melakukan refleksi diri. 7. Kekuatan hubungan sosial, hubungan dengan orang lain adalah sumber kekuatan dan kebahagiaan. Mengorbankan hubungan demi keuntungan pribadi dapat mengakibatkan kesepian dan penyesalan. 8. Kehidupan yang seimbang, mencari keseimbangan antara ambisi dan moralitas adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Penting untuk mengejar impian dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Dengan hikmah-hikmah tersebut, cerita ini mengajak kita untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, dan bagaimana keputusan kita mempengaruhi tidak hanya diri kita sendiri tetapi juga lingkungan di sekitar kita.